PPAD SMP MTS Kabupaten Sleman tahap 1 untuk tahun pelajaran 2023-2024. Pembahasan soal untuk ilmu pengetahuan alam atau literasi sains. Soal yang pertama ada info teks tentang massa jenis. Nah, di sini disajikan ada teks, kemudian ada hasil pengukuran massa dengan volume. Perhatikan di sini pengukuran massa ini dilakukan dengan menggunakan neraca. Kemudian pengukuran volume dilakukan menggunakan gelas ukur. Perhatikan pengukuran massa dan pengukuran volume berikut ini. Yang ditanyakan adalah hasil pengukuran massa jenis benda tersebut dalam satuan SI, yaitu dalam kilogram per meter kubik adalah titik-titik. Mari kita cari jawabannya. Berdasarkan gambar, kita memperoleh di sini massa sama dengan, dilihat di sini anak timbangannya ada di angka 50, kemudian 200, dan di sini ada angka 4,5. Jadi hasil pengukurannya adalah 254,5 gram. Kemudian ini volumenya. Volume sama dengan, karena menggunakan gelas ukur, maka untuk mengukur volume batu adalah volume setelah dimasuki batu, airnya naik dari 65 menjadi 90, maka volumenya adalah 90 dikurangi 65 sama dengan 25 ml. Volume batu 25 ml. Dari sini kita lihat jawabannya. A, B, C, oke. Kemudian yang volumenya A sama D, oke. Berarti yang B sudah salah. Yang ini tadi salah, maka yang benar adalah A. Tidak sampai mengukur massa jenis, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tapi mari kita hitung massa jenisnya. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Sama dengan massanya 254,5 gram dibagi volumenya 25 ml atau cm kubik. Kita ubah menjadi kilogram per meter kubik dikali 1000. Kita hitung pakai kalkulator. 254,5 dibagi 25 sama dengan 10,18. Oke, jawabannya 10,18 dikali 1000. 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Demikian untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan ada infografis disertai dengan data yang menunjukkan sifat dari suatu wujud zat. Berdasarkan infografis dan data, sifat perubahan kondisi partikel air pada botol air nomor 2 setelah berproses menjadi Q adalah titik-titik. Jadi yang kita lihat adalah yang ini ya, yang ini kita lihat. Berarti nomor 2 ini dari wujud cair berubah menjadi gas. Kita lihat sifatnya. Yang nomor 1, gerak partikel semakin lemah. Nomor 2, gerak partikel semakin cepat. Karena partikelnya itu dari cair ke gas itu menjadi semakin renggang, maka geraknya semakin bebas begitu ya, semakin cepat. Jadi yang nomor 2 yang benar, yang 1 salah. Kemudian nomor 3 dan nomor 4, gaya tarik antar partikel semakin lemah. Jadi yang benar 3 dan 4 yaitu 3. Jadi kemudian nomor 5 dan 6, jarak antar partikel semakin renggang. Karena dari cair menjadi gas semakin renggang. Maka yang benar adalah 2, 3, dan 5. A jawabannya. Soal nomor 3, membuat termometer sendiri. Di sini ada Dito dan Anita melakukan percobaan membuat skala termometer sederhana X dan Y. X dan Y dengan cara seperti gambar. Nah, pada saat S melebur, berarti di sini yang X diberi skala 10 derajat. Kemudian yang Y diberi skala 0 derajat. Kemudian yang kedua, setelah air mendidih, diukur menggunakan termometer X diberi angka 100 derajat. Dengan Y diberi angka sama 100 derajat. Jadi yang membedakan di sini tadi
titik tetap bawahnya. Ini titik tetap bawah, ini titik tetap atas. Maka kemudian berikutnya, nah di sini ketika termometer Y dicelupkan ke dalam suatu zat menunjukkan angka 30 Y, maka termometer X dicelupkan ke dalam suatu zat akan menunjukkan angka titik-titik. Kita gambarkan lagi. Yang tadi ini yang X dan yang kedua ini Y gitu ya. Titik tetap atasnya sama 100 derajat. Kemudian titik tetap bawahnya yang berbeda, yang di sini 10 derajat, yang ini 0 derajat. Kemudian termometer Y 30 Y, di sini ada angka 30 derajat Y. Maka ketika 30 derajat Y, maka X menunjukkan skala berapa. Kita tuliskan T gitu ya. Lalu saya beri tanda seperti ini titik tetap atas X, titik tetap bawah X, titik tetap atas Y, titik tetap bawah Y. Ini suhunya X, ini suhu ketika diukur dengan Y. Maka dari sini kita peroleh cara menentukan T adalah sebagai berikut. Tx dikurangi T, Bx dibagi Tax dikurangi Tbx sama dengan Ty dikurangi Tby per Tay dikurangi Tby. Kalau bingung, saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan menjadi seperti ini. Misal ini adalah A, ini B, ini C, yang ini D, ini E, ini F. Maka rumusnya itu sebetulnya simpel. B kurangi C per A kurangi C sama dengan E kurangi F per D kurangi F. Gitu ya. Jadi kita pakai yang ini aja nggak apa-apa, atau yang ini juga nggak apa-apa. Oke. Ini T, jadi B-nya itu T ya. T dikurangi 10 dibagi A kurangi C 100 kurangi 10 sama dengan 30 dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Diperoleh T kurangi 10 per 90 sama dengan 30 per 100. Kita sederhanakan dengan cara dicoret, kemudian kita kalikan silang. Ini kali silang ya. 10 T dikurangi 100 sama dengan 270. Sehingga 10T sama dengan 370. Maka T sama dengan 37. Jadi jawabannya adalah 37. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya nomor 4 tentang kalor. Perhatikan ada bacaan yang kemudian disertai dengan tabel tentang percobaan memanaskan dari es menjadi air yang suhunya 15 derajat Celcius. Diketahui di sini ada kalor jenis es, kalor lebur es, kalor jenis air, kalor uap air. Maka yang ditanyakan di sini adalah kalor yang diperlukan untuk proses K ke M. Dari K sampai M. Di sini peristiwanya K ke L, itu suhunya naik, L ke M, ini peristiwanya adalah melebur. Maka besarnya kalor adalah Q total sama dengan Q dari K ke L ditambah Q dari L ke M. Dari K ke L itu adalah suhunya naik, maka rumusnya MC delta T. Dari L ke M itu melebur, itu M dikali L. Sama dengan M-nya 500 gram. Masanya 500 gram atau setengah kilogram. Kemudian C-nya di sini yang K ke L itu kalor jenisnya S karena wujudnya masih S. Di sini C-nya S. Kalor jenis S-nya 2100. Kemudian perubahan suhunya S dari negatif 5 menjadi 0. Dari sini ke sini adalah 5 derajat. Maka dituliskan masanya setengah kilogram dikali kalor jenisnya 2100 dikali perubahan suhunya 5. Kemudian ditambah M kali L, masanya sama 0,5 dikali L kalor lebur S. Kalor lebur S-nya 336.000 Joule per kilogram. 336.000. Nah, kita hitung ya. Yang pertama, 0,5 kali 2100 dikali 5 sama dengan 5.250 ditambah 0,5 kali 336.
Hasilnya adalah 168.000. Sehingga kalau ditambahkan dengan 5.250, maka hasilnya adalah sama dengan 173.250 Joule. Jadi jawabannya yang benar adalah D, 173.250 Joule. Soal nomor 5 tentang pemuaian benda padat yang biasanya diukur atau dilakukan percobaan dengan menggunakan alat motion probe. Nah, cara alat kerja ini adalah pucuk batang menyinggung sebuah tunas yang dilengkapi jarum. Di sini ada jarum-jarumnya. Jika batang dipanasi dengan api yang dinyalakan, jarum akan bergerak ke atas. Ini bergerak ke atas gitu ya. Nih. Sepanjang skala yang menunjuk bahwa batang logam tersebut bertambah panjang. Semakin ke atas berarti semakin bertambah panjang. Berikutnya, percobaan pemuaian dilakukan menggunakan alat itu tadi dengan 3 logam yang punya koefisien berbeda. Yang pertama, aluminium itu 0,00025 per derajat Celcius. Besi 0,0002012 per derajat Celcius. Dan tembaga itu 0,000167 per derajat Celcius. Nolnya yang miliknya besi kurang 1 di sini. Nolnya itu 4 ya. Nolnya 4, nolnya 4, nolnya 4. Nah, perhatikan yang tadi yang paling membengkok, yang paling mudah mengalami pemuaian adalah 3. Kemudian 2, kemudian 1. 1 yang paling besar. Di sini semakin besar koefisien muai panjangnya, maka semakin mudah memuai. Jadi yang seperti ini berarti ya, koefisien muai panjangnya dilambangkan dengan alfa, maka yang ketiga yang paling besar angkanya, diikuti dengan yang kedua baru yang pertama. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang nomor 3 itu yang paling besar. Yang paling besar nomor 3 itu lihat aluminium angka 25, besi angka 12, tembaga K16. Jadi yang paling besar itu adalah aluminium. Oke. Yang kedua itu adalah tembaga. Yang logam kedua itu tembaga. Nah, baru besi yang paling kecil, paling susah untuk memuai. Oke. Jadi yang benar adalah A. Nomor 6. Perhatikan tabel susunan berkala unsur-unsur kimia atau tabel periodik unsur, di mana di sini ada lambang-lambang untuk unsur-unsur dari yang paling kecil nomor atomnya sampai nomor paling besar. Kemudian ada data 1, 2, 3, 4. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar sesuai data adalah titik-titik. Kita lihat nomor 1, natrium, magnesium, aluminium, kalsium merupakan contoh unsur logam. Kalau kita lihat di tabel, natrium, magnesium, aluminium, kalsium, lihat di sini ada di blok warna biru. Warna biru itu adalah logam. Sehingga pernyataan nomor 1 adalah benar. Nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, karbon merupakan unsur logam yang dilambangkan dengan Ca. Kita lihat karbon. Karbon itu ini. Karbon itu bukan Ca tapi C. Karbon. Karbon itu non logam, warna kuning non logam. Jadi yang tadi nomor 2 ini salah. Ca itu kalsium. Kemudian nomor 3, hidrogen, oksigen, helium, dan neon merupakan unsur logam. Jelas salah ya, hidrogen itu non logam karena ini gas, semuanya gas. Kalau dalam tabel periodik itu berwarna, yang di sini masuk non logam itu kuning ya. Ada oksigen, hidrogen, helium, neon itu kuning semuanya, itu non logam. Kemudian berarti pasangannya 1 dan 4 yang benar. B jawabannya. Unsur semi logam B, Si, Ge, As, SbPo, dan At. Di dalam tabel periodik itu ada di sini. Ini ya, yang berwarna oranye semi logam. Ini semuanya. Oke. Berikutnya nomor 7. Perhatikan infografis. Oke.
terdapat alat destilasi. Proses destilasi dimulai dengan adanya cairan yang senyawanya ingin dipisahkan. Cairannya di sini nomor 15. Cairan diletakkan pada labu destilasi. Jadi nomor 2 ini adalah labu destilasi. Diletakkan di sini. Kemudian dipanaskan dengan alat pemanas. Alat pemanasnya nomor 11. Dipanaskan ya, dipanaskan. Seperti menggunakan api dari spiritus. Ini pakai mantel pemanas. Hingga mencapai suhu yang sesuai. Termometer digunakan untuk memastikan suhu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 78 derajat Celcius. Ini termometer nomor 4 yang panjang. Ini termometer. Kemudian nanti ada yang menguap dan airnya tidak ikut menguap. Nah, selanjutnya ya cair, yaitu di sini alkohol. Alkohol dengan titik didih lebih rendah mulai menguap. Jadi yang menguap itu alkoholnya. Airnya tidak ikut menguap. Nah, alkohol dengan titik didih lebih rendah mulai menguap dan uap tersebut memasuki kondensor yang dikelilingi aliran air dingin. Di sini ada kondensor nomor 5 ini, di mana di sekelilingnya ada air yang mengalir. Masuk lewat pintu 6, keluar lewat pintu nomor 7. Oke. Airnya selalu mengalir. Kemudian cairan tersebut masuk ke labu destilat. Jadi di sini terjadi pendinginan, gitu ya. Maka yang tadinya gas masuk ke sini menjadi cair kembali, mengembun. Kemudian netes ke nomor 8 labu destilat. Kapan destilasi dihentikan? Destilasi dapat dihentikan jika destilat yang keluar dari kondensor sudah terlihat jernih. Oke, berikutnya. Nah, pasangan alat destilasi dan fungsinya yang benar adalah nomor titik-titik. Saya cantumkan di sini, tadi gambarnya seperti ini ya. Maka kita pasangkan, mari. Nomor 1, labu destilasi. Ini dipakai sebagai tempat untuk cairan yang ingin dipisahkan. 1 dengan B. Kemudian yang kedua, termometer. Termometer untuk memeriksa suhu. 2A. 2 dengan A. Kemudian yang ketiga, kondensor, yaitu tempat di mana uapnya tadi mulai dinginkan, jadi menjadi cair kembali. Di sini nggak ada pasangannya ya. Oke, ada. Ini D. Ketika zat sudah menguap, uapnya masuk ke kondensor yang mengubah uap menjadi cairan. Kemudian yang nomor 4, labu destilan. Dimaksud adalah labu tempat menampung hasil destilasi, yaitu destilatnya. Jadi hasilnya, jadi yang E ya. 4, labu destilat, tempat menyimpan cairan dari kondensor, yang nomor 8 ini. Jadi yang nomor 2 itu labu destilasi, yang nomor 8 ini labu destilat. Jadi 4 pasangannya dengan E. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5 berarti spiritus untuk memanaskan. Nah, di 5C. Maka jawaban yang benar dari A, B, C, D ini adalah C. 3 pasangannya dengan D, 4 pasangannya dengan E. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8. Asam atau basa. Asam basa itu adalah derajat suatu pH, suatu keasaman. Jadi ada skala dari 0 sampai 14. Asam berarti 0 sampai 7, kalau 7 itu netral. Kalau di atasnya 7 sampai 14 itu adalah basa. Jadi ini asam, ini netral, di sini basa. Jadi pH-nya antara 0 sampai 14. Nah, indikator asam basa itu ada alami dan buatan. Salah satunya indikator alami yang sering digunakan di sini adalah kol ungu. Nah, di sini diperoleh sifat di mana kol ungu ini bisa berubah warna dari asam, netral, atau basa, itu bisa menunjukkan warna yang berbeda. Nah, di sini pada asam akan berubah warna menjadi merah muda. Asam menjadi merah muda. Sedangkan pada larutan basa akan berubah warna menjadi kuning kehijauan. Kemudian kalau di netral berarti tidak berubah warna. Jadi apa? Tetap seperti warna aslinya. Oke. Kemudian berikutnya. Berikut ini hasil uji larutan menggunakan indikator universal. Apabila larutan S, ini larutan S dan T diuji menggunakan indikator alami kol ungu, di mana diperoleh di sini
data 1 sampai 4. Yang pertama, larutan es bersifat asam. Di sini dengan indikator universal ditunjukkan es itu warnanya sama dengan di pH 4. Berarti asam ya, asam. Sehingga berubah warna menjadi merah muda pada indikator kalau ungu. Benar ya, tadi asam menjadi merah muda. Kemudian pada basa menjadi kuning kehijauan. Berarti nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, larutan T bersifat basa. T menunjukkan warna sama dengan di pH 11. Jadi pH-nya 11. Berarti basa, benar ya. Karena lebih dari 7. Sehingga berubah warna menjadi merah muda. Salah. Seharusnya berubah warna menjadi kuning kehijauan. Kemudian nomor 3, larutan es berubah warna menjadi kuning kehijauan. Karena es itu di asam, maka salah. Kemudian yang keempat, larutan T berubah menjadi kuning kehijauan. Oke, benar ya. Karena sifatnya basa. Jawaban yang benar adalah B, 1 dan 4. Soal berikutnya, nomor 9. Soal nomor 9, terdapat ada dua benda, P dan Q. Nah, ini sedang bergerak. Benda P bergerak untuk waktu 1 sekon menempuh jarak 15 meter. 2 sekon 22 meter. 3 sekon 24 meter. Sedangkan benda Q 1 sekon menempuh 3 meter. 2 sekon 6 meter. 3 sekon 9 meter. Pertanyaannya, jenis gerak lurus pada benda P dan benda Q secara berturut-turut adalah titik-titik. Karena ada macam gerak itu jadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakan adalah nilai kecepatannya atau V. Untuk GLB, gerak lurus beraturan, artinya V-nya tetap. Sedangkan yang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, memiliki V, V-nya berubah secara tetap. Oke, berubah secara tetap bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau bertambah berarti GLBB dipercepat. Kalau berkurang berarti GLBB diperlambat. Berarti kita yang pertama menentukan V-nya. Berapa V-nya? V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya ini, waktunya ini. Maka untuk benda P, yang pertama kecepatannya 15 dibagi 1, 15 meter per sekon. Kemudian yang kedua, 22 dibagi 2, 11 meter per sekon. Yang ketiga, 24 dibagi 3, 8 meter per sekon. Ini kecepatannya berkurang. Berarti diperlambat. GLBB diperlambat. Sedangkan kita cek ya kenapa sudah milih D, karena di sini yang pertama GLBB diperlambat, yang ABC sudah salah. Kemudian yang Q 3 dibagi 1, 3 meter per sekon. 6 dibagi 2, 3 meter per sekon. 9 bagi 3, 3 meter per sekon. Jadi ini kecepatannya tetap atau gerak lurus beraturan GLB. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10 berkaitan dengan konsep gaya untuk mengubah atau membuat benda itu menjadi bergerak, di mana F sama dengan M dikali A. Nah, rumus gerak. Kemudian di sini ada gerobak sapi, yang gerobaknya Pak Ahmad ini ditarik dengan 1 sapi, gerobaknya Pak Adi dengan 2 sapi. Nah, kemudian jika percepatan kedua gerobak sama, gerobak Pak Ahmad berpindah sejauh 10 meter dengan massa gerobak 40 kg. Gerobak Pak Adi berpindah sejauh 7 meter dengan massa gerobak 50 kg. Berapa selisih gaya yang dilakukan kedua gerobak tersebut?